muridnya belajar Al-Quran. Kedua, bagaimana seorang murid itu bersikap pada seorang guru ketika belajar Al-Quran gitu. Jadi kita jangan sampai merasa lebih tahu gitu maksudnya. Jadi meskipun posisi kita atau pangkat kita atau gelar kita lebih tinggi dibanding ustadznya, dibanding, cuman tetap ketika belajar Al-Quran, ketika membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran pun kita harus mengosongkan kepala kita. Tidak boleh so tahu, tidak boleh sotoy. Gak akan masuk itu Al-Quran kalau misalnya kita masih ingin mendebat atau menyalahi Al-Quran sendiri. Itu yang diajarkan dalam tersebut. Terus kedua, jangan lupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ingat bahwa membuka segala sesuatu dengan membaca Bismillah. Nah kan asma Allah rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Oke, itu tadi sedikit. Lanjut, kita akan membahas tentang hadis Jibril. Kalian mungkin pernah dengar tentang hadis Jibril. Hadis Jibrilnya di hadis Arba'in kedua kalau tidak salah. Jadi hadisnya seperti ini kira-kira. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, suatu hari kami sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebuah majlis data yaumin. Terus Umar bilang, "Intola'a alaina rajulun." Datang kepada kami seorang laki-laki. Kata Umar, "Intola'a alaina rajulun bayadis thiyabi." Intola'a alaina rajulun bayadis thiyabi. Jadi itu bayadis thiyabi, orang yang laki-lakinya yang datang punya pakaian yang dia pakai itu bersih banget. Syadidu bayadis thiyabi. Pakaiannya putih bersih. Itu kata Umar. Syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadis sya'ri, dan dia punya rambut hitam legam, tersisir rapi hitam legam. Jadi kita tahu di sini bahwa orang kalau mau baca Al-Quran menuntut harus dengan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Ini yang Jibril coba ajarkan kepada Rasulullah. Pakaian yang bersih harus dengan pakaian yang rapi, dengan sosok yang paling rapi, maksudnya. Jadi Umar bilang, Jibril orang ini datang. Syadidu bayadus thiyabi, pakai pakaian putih bersih. Putih bersih itu maksudnya putih, maksudnya bersih gitu maksudnya. Itu bahkan pakaian yang terbaik di antara kita. Syadidu bayadus thiyabi sya'ri, syadidu sawadi sya'ri. Dengan hitam, rambutnya hitam legam, maksudnya itu dalam keadaan tersisir rapi. Itu datang. Terus kedua, lanjut oleh Umar, la yura alaihi asarus safari. Tidak nampak pada orang ini tanda-tanda perjalanan. Oke, siapa ya? Tanda-tanda orang perjalanan jauh itu apa? Berantakan, betul. Kumal, terus masih bau matahari, kan? Masih bau keringat. Artinya bahwa sebelum kita belajar atau sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus dalam posisi itu bersih. Mandi dulu, itu kan? Bersuci dulu. Kalau bagus pakai wangian segala macam untuk membangun koneksi tadi. Jadi ada cara-caranya itu maksudnya. Jadi kata Omar, orang ini datang dengan pakaian rapi bersih, rambut tersisir rapi, pokoknya hitam legam, pakaian terbaik lah. Kayak orang mau ke kondangan kan. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat di padanya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau dari perjalanan jauh. Artinya orang itu betul-betul siap dalam keadaan rapi, nggak kumal, nggak kucel, nggak bau keringat, nggak bau matahari segala macam. Wangi lah pokoknya. Dalam keadaan siap gitu, datang ketemu Rasulullah. Nah, terus setelah itu ketemu, dia bilang, wala ya'rifu min ahadun, terus dia bilang, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang dan duduk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia duduk menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi yang Jibril ajarkan pada saat itu adalah orang adab kepada Al-Quran atau baca Al-Quran itu penting teman-teman, bahkan diperhatikan sampai ke posisi duduk. Nih, posisi membaca Al-Quran itu seperti ini. Membaca atau belajar Al-Quran itu begini. Harusnya. Kalau dilihat dari sini, fa'asna rukbatayhi ila rukbatayhi. Karena Nabi duduk seperti ini dan dia untuk menyandarkan lututnya ke Nabi. Fa'asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa dha'at kafayhi.
ala fakhidahi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi gitu. Karena dulu orang mengaji, makanya kalau teman-teman lihat orang zaman dulu tuh cara mengambil Al-Quran, sanad Al-Quran tuh kayak gitu, pegangan tangan dengan syekhnya. Dulu ketika saya ngambil sanad itu seperti itu, pegangan tangan syekhnya, sanad hadis. Jadi biar tersambung sanadnya tuh bukan hanya sekedar tersambung secara istilah, tapi tersambung benar-benar secara fisik juga. Gitu. Jadi sampai diperhatikan cara duduknya. Dulu tuh kayak gini. Jadi ketika lagi ngafal dulu di pondok saya, ketika lagi ngafal Quran, gini begini. Kalau keram berdiri, habis keram duduk lagi. Tapi tidak memaksa, maksudnya kalau emang orang yang punya ini sakit ya nggak bisa, ya nggak usah dipaksa. Duduk biasa, duduk bersila aja biasa maksudnya. Cuman itu posisi yang paling aman supaya tidak ngantuk tuh kayak gini duduknya. Jadi dan ini diajarkan sama Jibril ketika datang. Sampai fase harus baca dia menyanyikan lututnya kedua. Pokoknya ya Muhammad akhirnya al-Islam, terus uh, nanya kepada Rasulullah jelaskan tentang apa itu Islam, terus Rasulullah jawab, nanya lagi fa'akhmin anil iman, nanya kepada Rasul tentang iman, Rasulullah jawab, singkat lagi fa'akhmin anil ihsan, nanya lagi Rasul jawab, sampai nanti pertanyaan keempat dia nanya fa'akhbirni anis sa'ah, berikan kasih tahu aku tentang hari kiamat. Rasulullah bilang ma'asul anha bi'alau minasail, aku tidak, yang bertanya atau yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi tadi balik lagi ke bab tentang nggak boleh so tahu, nggak boleh so tahu tentang Al-Quran. Terus kemudian singkat cerita karena hadis lumayan panjang, sampai di akhirnya Rasulullah bilang kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, Umar, kamu tahu nggak? Ingat dulu masih kemarin itu yang datang ke kita tuh siapa, tahu masih siapa? Kata Umar, Allahu wa Rasulullah alam, Allah sama Rasulnya lebih tahu. Allah bilang, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi emang Jibril datang pada saat itu mengajarkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah tentang agama Islam. Jadi cara Jibril mengajarkan kepada mereka adalah dengan bertanya hal-hal tadi yang mereka tahu. Nah, di situ kita bisa mengambil kalau dari gabungan tentang antara uh, apa namanya proses Nabi mendapatkan wahyu sama hadis Jibril tadi, kita mendapatkan karakteristik adab-adab orang bagaimana caranya agar supaya membaca Al-Quran itu dengan bersuci, berpakaian rapi, bahkan sampai duduk, sampai cara kita untuk apa namanya duduk gitu, cara kita memposisikan. Kan kadang-kadang teman-teman sekarang saya tuh sering banget lihat orang tuh baca Quran sambil tiduran. Nah, itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Maksudnya bukan tidak boleh secara hukum fikih, tapi secara adab nggak boleh. Ulama qiraah tidak membolehkan. Adab-adab Al-Quran terus terjaga. Karena gini, tadi lagi-lagi koneksi tadi itu penting. Kalau kita dari dunia aja tuh udah nggak sopan sama Al-Quran, gimana nanti di akhirat coba? Maksudnya dia gimana caranya mau mengakui dia sebagai sahabatnya? Itu pertama. Terus kedua, sering banget saya lihat orang tuh kalau sholat, ya, dia kalau bawa Al-Quran tuh Al-Quran taruh di lantai. Aneh juga dengan orang yang bilang. Dulu itu saya itu kita di pondok itu Al-Quran itu bahkan kita nggak boleh bawa kayak gini. Al-Quran itu dia taruh di atas peci, taruh kepala gitu. Saking seringnya sampai kita tuh udah terbiasa taruh Al-Quran di kepala. Jadi udah nggak jatuh tuh. Kita udah terbiasa saking bertahun-tahun tuh taruh Al-Quran di kepala. Artinya bahwa membiasakan bahwa Al-Quran itu posisinya tuh nggak boleh lebih rendah daripada kaki kita. Bahkan setara dengan kaki tuh nggak boleh. Jadi apa namanya, dan itu harus kita ajarkan bahkan ke anak-anak kita maksudnya. Jadi biar mereka tahu cara menghormati Al-Quran. Orang bilang nggak ada, itu adab sama Al-Quran. Karena itu kalamullah. Lagi-lagi kita balik ke apa namanya ke materi pertama tadi. Itu adalah surat yang Allah, surat tulisan atau kata-kata yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam bertanya, wahai Allah, bagaimana cara aku berkomunikasi denganmu? Ini Allah turunkan kata-kata ini supaya kita tahu cara berkomunikasi. Ini nomor teleponnya di sini, Al-Quran ini. Jadi kita tahu cara berkomunikasi pakai Al-Quran. Jadi karena itu adalah kalamullah, adalah kata-katanya Allah, maka kita harus tahu letaknya junjung tinggi itu seperti apa Al-Quran ini. Nah, gitu. Jadi saya tahu bahwa adab-adab Al-Quran ini yang harus penting untuk dijaga. Meskipun emang secara ulama fikih pun apa namanya tidak mempermasalahkan, misalnya. Cuman ulama-ulama Quran itu tidak membolehkan
tetap kita harus menjaga Al-Quran. Nggak boleh tuh, Al-Quran itu nggak boleh ditumpuk di atas sesuatu, ya. Jadi di bawah sesuatu, gitu sesuatu. Nah itu nggak boleh tuh. Entah itu buku, entah itu laptop, ada orang jadi Al-Quran tetakan, udah aneh tuh. Jadi Al-Quran tetakan begitu, nggak boleh tuh. Untuk menjaga adabnya, sedetail itu kita menjaga penghormatan, ta'ziman kepada Al-Quran. Bahkan kepada buku pun begitu harusnya. Ilmu buku ini, buku tulis atau apa, itu karena memang dari dulu sudah diajarkan seperti itu, karena ilmu itu kan uh, berasal dari Al-Quran semua, jadi akan saling keterkaitan. Nggak boleh tuh Al-Quran buku taruh di kaki, ditendang-tendang segala macam, karena itu ilmu yang berasal dari Al-Quran. Kayak gitu orang apa namanya, kalau kita bicara tentang adab-adab kepada Al-Quran. Nah sekarang adab-adab ini yang sekarang sedang digugat oleh orang-orang kiri. Jadi mereka bilang bahwa Al-Quran ini kan hanya sebuah fisik, kan zatnya, kan? Jadi bukan substansinya Al-Quran, istilahnya maksudnya. Jadi toh dia cuma kitab aja, yang sakral itu kan bukan bukunya, toh dia bisa tertulis di manapun. Yang sakral kan bukan, yang sakral itu kan bacaannya, yang sakral itu sesuatu yang keluar darinya, value-nya itu yang sakral. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau lempar, mau bakar, mau apa, itu yang sedihnya. Jadi orang-orang musuh-musuh Allah ini juga, dan orang-orang yang merasa edgy, yang merasa keren, yang merasa bahwa open minded, mereka biasa mengerjakan. Oh iya juga ya, logikanya betul. Al-Quran kan cuma sekedar buku cetakan, misalnya dicetak oleh siapapun, oleh Al-Mahira, oleh cetakan Al-Huda, percetakan apapun, gitu kan. Jadi secara substansi betul dia tuh cuma sekedar kitab biasa sebagaimana buku-buku lainnya. Cuman itu yang mereka anggap, yang mereka coba lunturkan oleh mereka coba untuk melunturkan ilmu-ilmu yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama qiraah dari dulu. Untuk kita tuh harus tahu bahwa value Al-Quran itu bukan hanya sekedar buku biasa. Cara kita menghormati Al-Quran itu bahwa dia tuh satu paket maksudnya. Apa yang tertulis di situ dan apa yang value yang keluar tuh sama. Gak boleh tuh, makanya kita bawa Al-Quran ke dalam toilet, gak boleh tuh kita bawa Al-Quran ke tempat-tempat, gak wajar tuh, gak boleh. Baca saat haid boleh nggak? Baca Al-Quran secara haid itu kan sebenarnya ikhtilaf ulama itu kan. Cuman kalau saya berpendapat boleh, asalkan bukan mushaf, bukan Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Nah, jadi kalau baca Al-Quran silahkan tahu untuk mengambil apa namanya. Cuman kalau misalnya berpegang teguh kepada si pendapat yang straight itu kan, yang nomor bilang Al-Quran itu tidak boleh sama sekali lah yang bersuruh ilal mutahharun, tidak boleh disentuh untuk orang yang suci. Ya termasuk ke sana. Artinya bahwa segala jenis bentuk Al-Quran kemudian itu nggak boleh. Cuman kalau saya berpendapat bahwa asalkan itu Al-Quran yang sudah terjemahan, maksudnya tidak masalah. Dan lebih baik lagi baca Al-Quran yang apa namanya, maksudnya mendengarkan atau memurojaah saja, karena sama aja pahalanya. Pahala memurojaah dan mendengarkan Al-Quran itu sama aja. Karena berhubungan sama alasan tadi kan, karena itu fisiknya doang gitu kan. Biasanya orang-orang yang masih tetap baca pikirnya kayak gitu juga. Iya. Jadi apa namanya, merasa bahwa itu toh hanya sebuah buku gitu kan. Sebenarnya itu satu paket dari kakak-kakak kan. Iya betul. Jadi maksudnya jangan sampai kita menghilangkan uh, apa namanya, menghilangkan kesakralan Al-Quran itu hanya dengan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, itu yang harusnya kita ajarkan dan kita wariskan kepada anak-anak kita nanti. Sama dulu kita juga diajarkan kayak gitu kan, nggak boleh tuh megang Al-Quran sembarangan, taruh di lantai itu nggak boleh, bahkan sampai dicium Al-Quran tuh kan. Orang bilang cium Al-Quran tuh nggak ada dalilnya. Emang nggak ada dalilnya. Itu bentuk kita ta'azim kepada Al-Quran maksudnya. Itu bentuk adab kepada Al-Quran. Nah, itu. Tadi tuh figuran tuh maksudnya. Iya, sambil baringan. Baringan sambil terus begini kadang sambil lihat HP. Ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan. Jadi gini, dulu Imam Malik itu Imam Malik itu lagi sakit. Sakit keras Imam Malik itu. Terus ada orang yang datang ke rumahnya. Wahai Imam, saya ini ingin bertanya tentang hadis Rasulullah. Imam Malik itu lagi dalam keadaan sakit keras, itu nggak bisa susah. Dia harus bangun terus duduk. Terus muridnya bilang, ya wah Imam, nggak perlu duduk, Anda bisa bicara sampaikan sambil tidur aja nggak apa-apa. Dia bilang nggak boleh, karena ini adalah hadis Rasulullah, hadis Nabi, maka saya harus sampaikan dengan posisi yang paling proper untuk ta'ziman, untuk menghormati Rasulullah SAW. Itu untuk hadis Nabi, apalagi untuk Al-Quran maksudnya.
Imam Malik itu mengajarkan seperti itu, dan dia itu imam maksudnya. Jadi orang kalau bilang apa nggak ada Anda itu, berarti orang-orang itu nggak pernah belajar sejarah maksudnya. Kayak gitu. Jadi bahkan untuk hadis Nabi aja tuh begitu takzimnya para imam dulu. Bagaimana dengan Al-Quran? Makanya saya tuh melihat orang-orang, makanya alasannya ketika orang bertanya dulu, kenapa sampai, ini kan sedikit intermezzo, kenapa sampai ketika peristiwa 212 waktu itu, bahkan orang-orang atau asatis sultan yang sama sekali tidak mau bersentuhan dengan demo sekalipun mereka turun ke jalan. Salah satunya itu Syekh Ali Jabir kan, dulu kan saya ngambil salam dari dia, salah Al-Quran. Dia sama adanya. Beliau turun ke situ, ke 212 bahkan beliau kok 411 juga datang. Maksud itu kan yang chaos kan datang. Tujuannya itu bukan hanya untuk demo tentang Ahok, bukan. Ada sesuatu yang lebih penting yang ingin para ulama, para ustadz itu mengajarkan bahwa Al-Quran itu tuh sakral, nggak boleh dimain-main kayak gitu maksudnya. Itu yang mereka ajarkan di peristiwa 411, bukan tentang politiknya, bukan tentang Ahoknya, bukan tentang uh, Al-Maidah 51, tentang tadi, sehingga sembarangan orang bisa mengucapkan Al-Quran dengan menghina seperti itu. Itu yang makanya para alasan orang mereka itu marah itu jelas. Nah kita tuh yang nggak ngerti, orang bilang ngapain sih orang harus repot-repot datang. Oh enggak, orang-orang yang punya kedekatan dengan Al-Quran akan terluka hatinya ketika ada yang perempuan seperti itu. Kalau kita udah membangun koneksi kakak-kakak dengan Al-Quran, kita ngeliat Al-Quran di lantai itu kita yang ngilu. Kalau kita udah membangun koneksi nih, kita ngeliat Al-Quran di lantai, terus kita ngeliat orang tuh melempar Al-Quran tuh kita yang ngilu. Apalagi orang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Itu maksudnya. Kalau kita melihat hal itu tidak ada rasa rasa patah hati, maka dipertanyakan kepada kita itu, kira-kira kita nih bisa nggak mengklaim koneksi syafaat tadi sama Al-Quran di yaumul kiamah? Itu masalahnya. Nah itu kira-kira sedikit tentang adab dengan Al-Quran. Kan kalau aku ngaji itu suka pengen ikutannya, tapi karena masih kecil kan jadi suka, ya kadang nggak sengaja kalau bawa gitu. Sebaiknya itu dasar apa enggak ya? Sebenarnya apa namanya, pertama mereka kan tidak terhitung dosanya maksudnya, bahwa mereka masih suci maksudnya, jadi mereka tersentuh, cuman mungkin uh, bukan tidak boleh ditaruh di bawah, ajarkan kepada mereka untuk boleh, cuman taruh di atas maksudnya, jangan taruh di bawah, jangan taruh di lantai, jangan, paling tidak itu diajarkan dari kecil itu aja. Jadi kan boleh baca. Nah satu lagi, Al-Quran ini sering orang-orang yang belajar ngaji itu mereka sering coret-coret Al-Quran. Nah, itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di Al-Quran kan suka ada. Nah, iya gitu-gitu tuh. Gitu. Kalau ini gimana, Kak? Kalau kita bah, Kita nggak beda. Maksudnya kita itu maksudnya bukan di Al-Quran tulisnya kan? Bukan di Al-Quran tulisnya kan? ini kita bah di Al-Quran. Sama. Terus. Iya. Kalau misalnya kan kayak suka salahnya di sini dibulutin biar ingat. Iya betul. Itu diantara yang orang-orang tuh sering lupa. Nggak boleh kayak gitu. Nyoret-nyoret Al-Quran tuh. Apa namanya? Untuk membangun sifat ta'zim kita kepada Al-Quran itu salah satu itu. Saya ikut Al-Fatih. Oh, Ditebal kan? oh ini emang di program seperti itu maksudnya kan? Iya, apa? Nggak apa-apa. Kan nulis di situ. Maksudnya tuh nulis-nulis tuh menambahkan apa yang tidak ada di Al-Quran maksud saya. Cuma nulis Al-Quran di situ nggak apa-apa kan? Apa? Maksudnya tuh kayak tuh nyoret-nyoret kayak bikin tanda ini, terus lingkaran, terus apa di garasi. Nah itu yang nggak boleh maksudnya. Menambahkan apa yang tidak ada di situ maksudnya. Nah itu yang perlu kita ajarkan juga kepada orang-orang. Kalau mau kayak gitu, pisahkan itu dari Al-Quran. Bikin buku tulis sendiri. Bikin buku sendiri atau di fotokopi, dipisahkan dari mushafnya maksudnya. Kayak gitu nggak apa-apa. Makanya kalau kita lihat buku-buku tahsin gitu kan, mereka kan bikin kopian sendiri tuh bukunya. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita nyoret-nyoret Al-Quran gitu. Untuk tadi untuk melatih kepekaan kita bahwa ini tuh harus betul-betul bersih, betul-betul suci, betul-betul tidak ada coret-coret yang aneh-aneh di situ. Dan itu pun melatih anak-anak kita juga kayak gitu. Nah, adat kepada Al-Quran ini yang harus kita kembangkan lagi, kita berikan ini lagi, apa namanya, kita gongkan lagi kepada generasi-generasi selanjutnya. Gitu teman-teman. Alhamdulillah alamin. Lagi yang tanyakan? Nah, tapi itu kan yang di dalam situ kan juga sebanyak kakak-kakak yang kakak katakan tadi kan. Maksudnya yang kita ajarkan jadi cukup di situ aja. Sebenarnya yang saya ajarkan itu adalah justru yang tidak ada di sini.
Karena nambahin nggak kita nanti? nambahin aja. Karena yang saya ambil pun itu eh, yang memang bahkan tidak banyak ditulis di buku-buku, based on sanad aja maksudnya, dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya, dari Jadi nanti kalau misalnya kita ajarkan, kalau misalnya dasarnya nggak tegas, itu gimana? Wah, nggak apa, karena emang itu maksudnya bukan bukan tidak ada dalilnya, itu adalah yang diajarkan oleh ulama Quran kayak gitu, maksudnya ada kitabnya sendiri di kitab Al-Itqan, ada Al-Itqan fi Ulumul Quran, ada bahkan kitab-kitab yang lain kan ada pada Quran itu aja. Ta'limul Muta'alim juga ada kayak gitu. Bahas tentang kitab Ihya Ulumuddin pun membahas tentang itu. Kak, kalau hadis yang posisi kita di surga itu berdasarkan hafalan kita, jadi gimana kalau misalnya kita tidak wajib menghafalkan Quran? Kita terendah aja lah kita gitu ya. Sedangkan kalau misalnya iya, apa namanya, bukan dengan hafalan. Jadi gini, kita harus membedain juga ya. Bedain kalau misalnya eh, kayak lagi saya pun dulu lulusan dari pondok tahfiz maksudnya. Jadi tidak downgrade para hafizul Quran, cuman itu orang-orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang paling harus utama yang harus memahaminya. Jadi nggak harus mereka, itu salah banget orang udah hafal Quran terus berhenti di situ. Nah iya, belum sempurna Nah, ibaratnya. mereka justru ketika mereka udah membuka satu pintu, itu tuh harus dilanjutin. Lebih baik apa namanya, lebih baik orang-orang yang justru belajar hafalannya dikit tapi paham dengan apa yang mereka hafal, ketimbang mereka punya hafalan banyak tapi tidak paham dengan apa yang mereka baca dan mereka hafal. Hafalan dikit cuma juz 30 tapi dia ngerti dengan setiap detail ayat yang diceritakan dan dijelaskan dengan juz 30. Itu lebih baik, jauh lebih baik ketimbang punya hafalan 30 juz tapi nggak ngerti dengan apa yang dihafal. Begitu maksudnya. Makanya saya pun apa namanya, entah itu di mana-mana ketika saya orang kasih ngisi kajian tentang Al-Quran, tentang hafal, saya bilang kayak gini, hal yang sama saya bilang. Jangan sampai ibu-ibu ini atau orang-orang tua itu punya patokan bahwa anak ini emang betul, misalnya anak ini harus hafal Quran, harus hafal Quran. Oh, patokan dia adalah gimana biar dia bisa mempertanggungjawabkan hafalannya dengan memahami apa yang dia hafal. Begitu maksudnya. Makanya ada namanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini salah seorang mufti rahimahullah, salah seorang mufti di Suriah. Dia adalah salah seorang ulama Islam. Dia pun menulis banyak buku. Said Ramadan Al-Buti ini. Dia ini seorang mufti besar, bahkan yang di salah seorang mufti yang sangat diagungkan di dunia sampai sekarang. Cuma beliau sudah wafat. Saya Ramadan Al-Buti ini, dia itu bilang kepada waktu isi kajian, dia beli buku banyak banget tentang Al-Quran. Jadi karomahnya ilmu itu udah seperti samudra. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini bilang kepada orang-orang, dia bilang, saya ini bilang kepada bapak saya berjanji tidak mau menghafal Al-Quran. Dia bilang gitu kepada bapaknya. Ketika disuruh menghafal Al-Quran, dia bilang kenapa? Karena saya takut ketika saya menghafal Al-Quran dan saya tidak ngerti dengan apa yang saya baca. Itu saya salah itu bilang. Makanya saya lebih mendorong untuk orang-orang atau seluruh murid-muridnya dia, zamannya dia, untuk Anda mending belajar Al-Quran ayat-ayat dan ngerti dengan apa yang anda baca, yang anda pelajari, ketimbang Anda hafal 30 juz tapi nanti isinya tidak mendowngrade. Itu alasannya kenapa sampai banyak penghafal Al-Quran yang rada-rada miring ya maksudnya. Ya, Al-Quran malah jadi iya, betul. Makanya sekali lagi saya bilang, menghafal Al-Quran itu tidak menjadi jaminan orang itu baik. Al-Quran itu baik, bagus. Kan tidak menjamin dia akan, kalau itu tidak paham dengan apa yang Allah perintahkan, sama aja maksudnya. Bukan ibu-ibu temukan kakak. Jadi salah satu cara untuk menjadi visionaris, by the way, itu harus hafal Quran. Hafal Quran, hafal hadits Bukhari Muslim. Masuk, Kak. Iya. Salah satu syarat untuk menjadi misionaris itu saya pun dijelaskan sama mantan misionaris waktu dia bilang dulu, salah satu menjadi syarat untuk menjadi misionaris itu dia harus menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'annya dan hafal hadits Bukhari. Hadits Bukhari Muslim itu ada berapa ribu jilid, ada berapa ribu hadis dalamnya,
banyak banget. Dia harus hafal. Artinya bahwa orang-orang yang anti Islam, mereka tuh diprogram untuk hafal Al-Quran. Orang Islam, maksudnya jangan sampai kita punya patokan yang sama dengan mereka. Itu tuh harus hafal Quran dan setiap yang kita hafal. Itu ada hidayah apa ya? Visionaris ini. Ada banyak yang dapat, ada yang akhirnya banyak yang dapat. Maksudnya salah satu yang jelasin ini saya kan akhirnya masuk Islam. Oh gitu. Iya, akhirnya masuk Islam. Ya gitu maksudnya. Jadi apa namanya? Yang harus kita ubah mindsetnya kayak gitu. Orang-orang itu kita itu harus banyak hafalannya dan memahami apa yang kita baca, yang kita hafal. Kayak gitu. Lagi misalkan Rozin, Asma, itu tadi sedikit tentang ada kan Al-Quran. Oke, terakhir kita ngebahas tentang karakteristik bahasa Al-Quran. Oke, oke teman-teman, kakak karakteristik bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini begini sih. Al-Quran ini sekali lagi Allah turunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kadang kita itu lupa bahwa kita tuh Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk dimengerti dan dipahami. Kita jarang mengapresiasi Al-Quran sebagai itu gitu. Kita hanya mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah kitab tafsir, sebagai sebuah kitab hukum, tapi kita tidak mengapresiasi Al-Quran sebagai kitab suci maksudnya. Jadi gini, saya jelasin. Allah itu memberikan mukjizat kepada para rasulnya, para nabinya, para rasulnya itu sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh zaman pada saat itu. Jadi kakak tahu Allah memberikan mukjizat Nabi Musa itu apa? Ya betul. Allah memberikan mukjizat Nabi Musa itu adalah sebuah tongkat. Karena pada tongkat yang bisa kemudian berubah menjadi ular, bisa membelah laut. Jadi kalau ditanya apa mukjizat Nabi Musa, bukan membelah laut, itu adalah tongkat. Tongkat itu nanti bisa membelah laut, bisa menjadi ular, bisa menjadi macam-macam. Itu tongkat. Jadi mukjizat itu tongkat itu. Karena pada saat itu memang yang lagi populer pada zamannya adalah sihir. Makanya Allah berikan mukjizat yang sesuai dengan konteksnya. Kedua, kalian tahu apa mukjizatnya Nabi Isa? Bisa menyembuhkan orang sakit, sakitnya yang bahkan spesifik ya. Meninggal, sakit lagi. Lepra, bisa menyembuhkan yang orang itu jadi wabah penyakit. Orang tuh bingung cara nyembuhin gimana. Nabi Isa dengan sekali bisa kelar. Bisa mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir. Bukan katarak ya, buta sejak lahir. Yang emang nggak bisa melihat dari lahir. Dari lahir tuh nggak punya mata. Untuk selain Nabi Isa tuh bisa lihat. Bisa menciptakan burung dari tengah lihat. Terus bisa menentukan makanan dan segala macam. Jadi mujizat Nabi Isa ini berkaitan dengan dunia kesehatan. Begitu. Karena memang pada zaman itu yang lebih populer di Yunani adalah dunia kesehatan. Ya kan? Jadi zaman dia itu zaman Nabi itu kan zaman Asklepios. Asklepios ini salah seorang dewa Yunani yang punya tongkat dan punya ular yang kemudian menjadi lambang WHO, gitu kan? Zaman organisasi dunia. Tongkat yang dipakai sama WHO itu tongkat Asklepios. Jadi pada zaman dulu emang yang lagi berkembang itu dunia kesehatan zaman Nabi Isa. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, sesuatu yang relevan dengan apa yang lagi diuji di situ, dunia kesehatan. Allah ingin membuktikan bahwa kepada Nabi Musa dan Nabi Isa bahwa kalau Nabi Musa itu yang berkembang sihir, ada kekuatan yang lebih dahsyat yang lebih kuat daripada sihir, yaitu mukjizat Tuhan. Itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Wahai Isa, ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada ilmu kedokteran pada saat itu, mukjizat Tuhan, mukjizat Allah. Dia bisa menghidupkan orang mati. Sampai sekarang tuh nggak bisa dilakukan oleh ilmu kedokteran manapun gitu. Maksudnya menghidupkan orang mati itu benar-benar hidup maksudnya. Orang udah jadi mayat hidup lagi, ngomong gitu, ngobrol. Terus bisa menyembuhkan, mengembalikan mata, bukan menyembuhkan penyakit ya, tapi mengembalikan penglihatan yang sebenarnya itu nggak ada. Yang waktu zaman itu aneh. Jadi untuk menabrak logika orang-orang, Allah berikan mukjizat tadi. Menabrak logika orang-orang bahwa mereka tuh melakukan sihir di zaman Musa, Allah hancurkan logikanya, menghancurkan paradigma mereka bahwa sihir itu segala-galanya. Dengan Allah berikan mukjizat, ini ada yang lebih kuat daripada sihir, mukjizat Tuhan.
Zaman Nabi Isa pun sama, orang tuh mengagungkan ilmu kedokteran. Allah tabrak paradigma itu dengan memberikan bahwa ada yang lebih jago, lebih kuat daripada ilmu kedokteran, itu kuasa Allah pun. Nah sekarang Allah berikan mukjizat terakhir, mukjizat yang bilang disebut-sebut mukjizat paling agung, paling luar biasa, yang paling tidak tanding, Al-Quran. Pertanyaannya adalah, teman-teman tahu nggak, apakah Al-Quran ini bisa membelah laut kalau kita pukul ke air? Nah, tidak bisa. Apakah dengan Al-Quran ini kita mata kemudian bisa memberikan penglihatan, bisa menghidupkan orang mati? Tidak bisa. Lalu di mana powerfulnya Al-Quran? Karena dia apa tadi zamannya kan juga waktu itu sedang tinggi-tingginya tentang syair ya, sama literasi juga. Itu memang merangkum semua akhirnya. Betul. Misteri-misteri yang udah terjadi itu semuanya bisa dibuka. Pada saat itu, yang ada berkembang di zaman itu adalah ilmu sastra. Makanya bahkan Al-Quran ada disebut namanya asyara, artinya para penyair. Jadi Al-Quran yang berkembang pada zaman itu adalah sebuah ada ilmu sastra. Ilmu kesusastraan itu lagi berkembang pada zamannya. Dan mereka sangat amat bangga dan agung dengan sifatnya orang-orang Quraisy, orang pada saat itu, orang Arab. Itu mereka merasa bangga dan merasa pede banget dengan pengetahuan syair mereka. Dan emang jago banget mereka bikin syair dulu. Sampai akhirnya apa namanya Allah pun menurunkan Al-Quran sesuai dengan konteks dan zamannya untuk menghancurkan logika mereka bahwa ada kalimat-kalimat syair yang lebih kuat yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak kita mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah keajaiban sastra? Kan itu yang lagi kita bahas nih, karakteristik bahasa Al-Quran. Karena bukan bahasa kita ya. Betul. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya saya sedang mencoba untuk menggaungkan untuk supaya orang-orang itu, orang-orang muslim di Pulau Gadung khususnya, untuk supaya kita belajar untuk mengapresiasi Al-Quran dari perspektif keajaiban bahasanya. Ini wajib bahasa Arab dong, Bro. Betul. Saya pernah belajar tapi susah banget. Jadi gini kak, Ya Allah, kan belum ngerti sekali puteran. bahasa Arab itu memang susah betul. Nah, makanya kalau misalnya saya sering gitu ceritanya, saya bilang Al-Quran itu harus dipahami dengan bahasa Arab. Itu betul-betul mutlak, tidak bisa, tidak ada toleransinya. Cuman kalau misalnya saya ingin bilang, orang nanya, Kak, gimana biar saya bisa memahami Al-Quran? Harus belajar bahasa Arab. Masalahnya tidak semua orang itu mau menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk belajar bahasa Arab. Kan itu problemnya. Itu Ini kayak gini dong, Kak. ya. Iya, apa bisa? Akhirnya perkata. Nah, bisa jelasin. Tidak semua orang mau menghabiskan waktunya untuk mendalami bahasa Arab bertahun-tahun untuk hanya supaya untuk bisa memahami keajaiban Al-Quran itu, betul? Nah, makanya untuk orang-orang harusnya para ustadz dan para ulama itu mereka tuh harus expert di bahasa Arab sebelum mereka mengajarkan Al-Quran. Maka saya tuh sering bilang ke orang-orang, kalau antum kalau misalnya mau mengidentifikasi saya itu betul-betul paham dengan apa yang dibicarakan, tes dia bisa bahasa Arab apa enggak. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, nonsense berarti. Karena dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia nggak ngerti dengan apa, dengan apa yang dia pelajari, dengan apa yang dia jelaskan. Syarat paling utama, syarat mutlak untuk memahami Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Itu udah mutlak. Kan tadi tidak semua orang mau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar bahasa Arab. Makanya harusnya para ustadz itu bisa menjelaskan Al-Quran dengan bahasa kaumnya. Jadi orang saya tuh ingin gini, teman-teman tahu, saya tuh ketika belajar bahasa Arab, terus memahami Al-Quran, menemukan berbagai macam keajaiban di dalamnya, saya tuh nangis berkali-kali. Karena saya bilang, kok bisa umur 29 tahun saya baru bisa memahami Al-Quran dengan cara ini ya. Bodoh banget sih selama ini, bilang. Ini, saya mikir, semua orang harus tahu ini, saya bilang. Mas, orang harus tahu ini. Makanya saya tuh berusaha untuk menjelaskan Al-Quran dengan apa yang saya pahami. Nah, sekarang kita akan coba belajar sedikit-sedikit ya. Jadi dalam Al-Quran itu teman-teman tahu bahwa sedikit saya berikan contoh dalam surat apa namanya wa idh qala
وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني bukan وإذ قال موسى لقومه يا قوم طيب وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. Dalam cerita surat apa ya? Bukan Al-Baqarah, juz 29, juz 28. Yang uh, uh, As-Saff, surat As-Saff, betul, surat As-Saff. Jadi surat As-Saff, Allah bilang, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan surat As-Saff, Fikri kita buka uh, Ya, ayat berapa Kak? ayat 6 kalau nggak salah, 5 atau 6. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi. Jadi Nabi Musa pada saat itu, Juz 29. 28. Jadi ketika Nabi Musa bilang, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya kan? Musa bilang wahai kaumku, kan? Ya qaumi. Betul begitu kayaknya? Artinya betul? Bukan di ayat 6 tapi Kak. Ayat berapa? Ayat 4. 5, oh iya. Artinya gimana wa idh qala Musa? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, Oke, wahai kaum bukan betul? Oke. Ayat selanjutnya Nabi Isa bilang, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Betul? Ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya kan? Ya bani Israel. Ya bani Israel. Nah, oke. Jadi objek atau Nabi Musa dan Nabi Isa adalah nabi sama-sama yang diutus untuk Bani Israel. Betul? Betul tidak? Betul. Nabi Musa dan Nabi Isa adalah nabi yang diutus sama-sama untuk Bani Israel pada saat itu. Jadi ketika ayat ini dibicarakan, sama-sama yang mereka ajak bicara, Nabi Musa berbicara kepada Bani Israel, Nabi Isa pun berbicara kepada Bani Israel. Betul? Betul. Oke. Sekarang kenapa ketika Nabi Musa berbicara, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Nabi Musa bilang ya qaumi wahai kaumku. Betul? Tapi ketika ayat selanjutnya, Nabi Musa Nabi Isa berdua sama-sama Bani Israel. Mereka adalah keturunan Ishak, jadi Bani Israel mereka berdua nih. Nabi Musa ketika bilang kepada Nabi Isa bilang kepada kaumnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Betul? Dan ketika Nabi Isa berbicara kepada kaumnya, Nabi Isa bilang ya Bani Israel. Padahal mereka sama-sama Bani Israel. Nabi Musa Nabi Isa sama-sama Bani Israel. Dan Nabi Musa Nabi Isa sama-sama diutus Bani Israel. Tapi ketika Nabi Musa bilang kepada kaumnya, dia bilang ya qaumi, wahai kaumku. Kan? Tapi ketika Nabi Musa, Nabi Isa berbicara kepada kaumnya, Nabi Isa bilang ya Bani Israel. Sana tidak bagian dari kaum itu ya. Tidak bagian dari kaumnya. Di ayat ini Allah ingin membuktikan mukjizat dari surat Maryam bahwa Nabi Musa itu memang dia punya garis keturunan yang jelas. Bapaknya itu Bani Israel, ibunya Bani Israel. Makanya ketika dia ngomong ya wahai Bani Israel, ngomong kepada Bani Israel bilang ya qaumi, wahai kaum, karena saya ini bagian dari kalian. Saya punya garis darah keturunan jelas. Nabi Isa ketika Allah menceritakan bilang kepada Bani Israel, Nabi Isa bilang apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Dia tidak menisbatkan Bani Israel kepada kaumnya. Karena Allah ingin menjaga betul-betul originalitas bahwa Nabi Isa terlahir tanpa bapak. Karena dia nggak bisa ngeklaim dia Bani Israel karena dia nggak punya bapak. Jadi Allah ingin menjaga kesucian Maryam sekaligus kesucian Nabi Isa yang lagi ditentang, dipertanyakan sama orang Kristen. Orang Kristen tuh punya kitab genealogi dalam Bible yang menjelaskan 40 silsilah Nabi Isa. Aneh banget, orang nggak punya bapak kok punya kakek, punya dari mana kakek punya dari silsilah bapak? Aneh banget. Jadi ini yang Allah ingin bela bahwa Isa itu betul-betul tidak punya bapak. Dia pun nggak punya garis keturunan langsung pada Bani Israel. Makanya ketika dia ngomong kepada Bani Israel, dia bilang ya Bani Israel. Dia nggak berani bilang ya kaum. Dan Allah menjelaskan itu di surat Saf tanpa menjelaskan konteksnya. Harus kita ngerti bahwa oh iya betul ya kaum sama ya Bani Israel. Ini hanya bisa kita pahami kalau kita ngerti bahasa Arab. Anjir ya, Masya Allah, cuma satu ayat doang gitu ya. Dua ya. Kayak gitu maksudnya. Jadi ini salah satu dari mujizatnya Al-Quran.
mukjizat keajaiban bahasa Al-Quran. Itu. Oke, lanjut sedikit praktis dulu. Jadi dalam Al-Quran ini ada yang namanya falsification test.